Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tarzan, apa kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Alhamdulillah, Ah, baik-baik, Pak. Alhamdulillah ya, Pak sehat Ahmad ya. sendiri gimana itu, Pak? Alhamdulillah Pak Tarzan, sehat. Ini masih di sekolah kan, stay di sekolah ini. Oh, iya, iya. Ya, Jadi Pak. memang nunggu waktunya Alhamdulillah. kan. Ah, ah, ah. Alhamdulillah dalam Baik, keadaan sehat-sehat ya, Pak. Ya, Alhamdulillah Pak Tarzan. ya. Ah, Ya, baik Pak terima Tarzan, kasih. Ya, terima kasih kira-kira Pak Ahmad sudah meluangkan waktunya, Pak Ahmad, untuk iya Pak Tarzan. kita. Ah, ah. Ya, Hmm. Jadi kira-kira apa yang mau disampaikan Pak? Kita bincang-bincang pada sore hari ini. ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang. Udah kesekian kalinya ini, Pak, kita berbincang. Di sekolah itu begini, Pak Ahmad. Ceritanya saya itu ada uh, mengajar di kelas kebagian, alhamdulillah di kelas 3, Pak Ahmad. Jadi di kelas saya itu siswanya itu rata-rata putra semua, Pak Ahmad. Jadi siswa saya itu ada yang namanya Andika, Pak. Saya ulangi, Pak Ahmad. Jadi di kelas itu saya itu kebenaran mengajar di kelas 3, Pak Ahmad. Jadi wali kelas 3. Ya di kelas kita itu alhamdulillah siswanya itu laki-laki semua, Pak Ahmad. Jadi tidak ada yang perempuan, Pak. Jadi di dalam kelas itu ada yang namanya anak kita itu namanya Andika, Pak Ahmad. Jadi Andika ini orangnya itu begitu apa namanya itu ya. Iya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, saya tangkap apa yang Bapak sampaikan tadi, ada seorang anak namanya Andika ya Pak ya. Ya, ya Jadi benar. ya ini berbeda dengan anak yang lain seperti itu Pak ya. Ya betul sekali Pak Ahmad. Jadi anak itu Ah, ah, ah. kelakuannya itu luar biasa Pak Ahmad. Sebenarnya orangnya itu kalau kita review dari belakang itu orangnya itu pintar, jenius juga Pak Ahmad. Tapi tingkah lakunya itu luar biasa Pak Ahmad. Ah, ah, Waktu ah. kita mengajar, dia sering minta izin keluar, Mm-mm. keluar sampai 3 kali 4 kali sebelum istirahat itu Pak Ahmad. Tidak begitu juga dia sering jahil Pak Ahmad, ganggu Mm-mm. temannya itu. Kalau temannya lagi nulis, mejanya digoyang-goyang begitu Pak sama Andika ini. Jadi namanya juga anak-anak Pak Ahmad. Jadi itu beberapa hari itu sudah saya coba, saya dekati Pak Ahmad anak tersebut. Saya panggil, saya ajak, saya kasih apa namanya nasihat. Tapi masih juga Pak Ahmad belum ada perubahan. Kalau dulunya Mm-mm. memang luar biasa, tapi sekarang udah mulai ada perubahan peningkatan itu Pak Ahmad. Iya, iya. Jadi kalau saya itu Andika ini memang kelakuannya agak berbeda dengan teman-teman yang lain, Pak ya. Kata Ya benar. Bapak tadi keluar masuk kelas. Selain keluar masuk kelas, hal apa lagi Pak yang biasa dilakukan Andika ini di kelas? Ya, selain dia keluar masuk itu biasanya itu sering mengganggu teman tadi Pak. Temannya lagi Oh, menulis, dia goyangkan meja. Kadang-kadang suaranya itu mungkin kuat sekali Pak Ahmad, mengganggu kenyamanan di kelas itu Pak. iya, 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 iya. Baik Pak Tarzan. Kalau menurut Bapak kira-kira dari perbincangan kita sore hari ini, apa harapan Bapak kira-kira atas permasalahan tersebut? Saya itu mengharapkan Pak begini, walaupun anak itu tidak misalnya bisa berubah secara total, namun ada peningkatan secara signifikan Pak Ahmad. Jadi anak itu bisa ikut di dalam proses belajar itu, ikut walaupun nggak sepenuh hati istilahnya, tapi tidak sampai mengganggu teman Pak. Jadi kegiatan belajar kita bisa berlangsung, dia bisa ikut begitu Pak Ahmad kira-kira yang Iya, saya iya. harapkan itu Pak. Paling tidak adalah perubahan sedikit, Pak ya. Walaupun memang agak sulit merubah anak sama dengan teman-teman yang lain. Cuman jangan terlalu jahil, jangan terlalu membuat ulah lah, biar tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Seperti itu, Pak Tarzan ya. Ya betul sekali Pak Ahmad. Memang uh, yang saya harapkan itu seperti itu Pak Ahmad. Walaupun dia memang misalnya tidak langsung berubah total, tapi setidaknya ada peningkatan secara signifikan mulai dari uh, menaik sedikit-sedikit Pak Ahmad. Kalau saya boleh kasih skala penilaian itu Pak Ahmad. Kalau dulunya anak itu masih di kelas
tiga, di nilai 3. Sekarang setelah saya kasih pendekatan, dia bisa sampai nilai, sekarang ini masih nilai 5 itu Pak Ahmad. Jadi saya harapkan itu walaupun nggak seutuhnya bisa nilai 7, 8 lah Pak Ahmad, begitu. Jadi alhamdulillah Pak ya, kalau melihat rating nilai ada penaikan sedikit Pak ya. Walaupun harapan Bapak itu tidak terlalu maksimal sebenarnya, tidak harus muluk-muluk 10, ada di angka 7 atau 8 ya cukup alhamdulillah seperti itu Pak Tarzan ya. Ya, betul sekali Pak Ahmad. Kalau sudah angka 8, udah lumayan itu Pak Ahmad, sudah bisa membantu kenyamanan kelas, tidak akan mengganggu lagi, misalnya begitu Pak Ahmad. Jadi kalau menurut Pak Tarzan ini sebagai guru kelas 3-nya, kira-kira anak-anak yang Bapak inginkan di kelas itu seperti apa kira-kira? Ya Pak Ahmad, jadi di kelas 3 itu memang kalau kita itu harus ikut secara nyaman benar, memang anak itu masih terbawa istilahnya itu pola bermainnya secara anak-anak, karena maklum saya usianya baru 9 tahunan Pak Ahmad, jadi masih kekanak-kanakan begitu Pak Ahmad, tapi setidaknya anak tersebut bisa ikutlah di dalam proses belajar. Jadi sedikit-sedikit istilahnya kita kasih pelajaran, ajak bermain lagi, kita kasih ice breaking gitu Pak Ahmad. Iya Pak, memang usia anak 9 tahun itu kadang kita ajak belajar, kadang diajak bermain seperti itu. Jadi tidak bisa kita memaksakan usianya harus belajar penuh, karena kita tahu bahwa anak-anak itu apalagi kelas 3 mudah bosan Pak Tarzan ya. Ya betul sekali Pak Ahmad. Jadi anak kelas 3 mudah bosan seperti itu. Ya kita ajak cerita apa gitu Pak Ahmad. Cerita-cerita dulu, ya baru kita kasih pelajaran lagi, cerita lagi. Gitu kira-kira Pak Ahmad. Iya, jadi atas permasalahan tersebut, pernah tidak Pak Tarzan ngobrol dengan wali kelasnya sebelumnya tentang perilaku si Andika ini Pak? Ya Pak Ahmad, saya setelah jam-jam istirahat, waktu istirahat, saya itu sering Pak Ahmad sharing, ngobrol sama wali kelas yang dulunya kelas 2, jadi saya coba gali informasi dari kelas 2-nya gimana anak tersebut Pak Ahmad. Jadi kalau saya boleh simpulkan, anak tersebut sebenarnya itu pintar itu Pak Ahmad, tapi ya karena kelakuan tadi, mungkin saya itu sudah ada kepikiran itu anak tersebut mungkin dari lingkungan keluarga mungkin Pak Ahmad. Jadi akan saya coba gimana caranya untuk pendekatan ke keluarga begitu Pak Ahmad. Iya. Mungkin salah satu yang saya tangkap tadi memang betul, selain kita ngobrol dengan wali kelas sebelumnya, mungkin pendekatan dengan keluarga itu penting. Karena memang perilaku anak itu apakah memang terbiasa di rumah atau di sekolah, kita tidak tahu. Jadi memang betul Pak Tarzan ya, jadi harus punya waktu untuk ngobrol dengan wong tuanya seperti itu ya. Ya, betul sekali Pak Ahmad. Jadi kita akan usahakan itu Pak Ahmad. Jadi selain dicari informasi dengan wali kelasnya, sebelumnya itu sebelum kelas 3 itu kelas 2 misalnya. Jadi kita coba cari informasi dari wali kelasnya gimana anak ini waktu dia kelas 2 begitu. Namun kita juga tidak mengesampingkan, kita sangat mengharapkan kita bisa dapat masukan ataupun respon nanti dari orang tuanya. Kita coba akan pendekatan dengan orang tuanya, kita coba gali dulu informasi, mungkin apakah kurang perhatian dari orang tuanya apa gimana, karena maklum lah Pak, faktor lingkungan di daerah kami di desa itu Pak, rata-rata orang tua itu tidak memperhatikan anak Pak, jadi kesibukannya sendiri-sendiri Pak. Bapak Ahmad mungkin tahu sendiri Pak kalau sebenarnya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Tarzan itu. Nah selain itu, selain konsultasi dengan orang tuanya, berbicara dengan teman-teman guru, adakah strategi Pak Tarzan untuk menghadapi anak tersebut Pak? Ya, kalau untuk strategi yang lain sampai saat ini belum ada Pak Ahmad. Jadi baru mau rencana itu ketemu orang tuanya dulu. Kalau seandainya kita sudah mengadakan pendekatan dengan orang tuanya, masih juga belum ada, mungkin kita cari strategi yang lain Pak Ahmad nanti. Iya betul sekali Pak. Baik, berdasarkan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Nah,
Rencana mana yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira Pak Tarzan? Ya Pak, rencananya itu yang waktu dekat ini akan kita lakukan itu adalah untuk pendekatan dulu kepada orang tuanya. Kita akan coba dulu ketemu orang tuanya, karena kita bisa usahakan secepat mungkin kalau ke orang tuanya tadi. Tinggal kita mengatur waktu Pak Ahmad, di mana orang tuanya bisa ketemu dengan kita itu Pak Ahmad. Gitu kira-kira. Baik, jadi Bapak ingin istilahnya tidak menunda-nunda waktu lagi Pak ya, ingin rasanya menuntaskan permasalahan Bapak di kelas ini, segera bertemu dengan orang tuanya, seperti itu Pak Tarzan ya? Ya, betul sekali Pak Ahmad. Jadi ingin sekali saya itu cepat menuntaskan permasalahan ini, karena terus terang Pak Ahmad, jadi anak satu bisa mengorbankan teman-teman yang lain. Kalau sering di kelas itu kurang nyaman, padahal kita udah ajak bermain Pak Ahmad, udah kita kasih cerita dulu, ya gitu Pak Ahmad kira-kira. Iya, iya. Baik Pak Tarzan, karena kita sudah di penghujung waktu ini, bincang-bincang kita sore hari ini ngobrol santai permasalahan Pak Tarzan di kelas. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita sore ini Pak Tarzan? Ya, terutama saya ucapkan terima kasih banyak dengan Pak Ahmad yang telah memberi saya masukan, memberi saran, dan support supaya di dalam mengatasi permasalahan itu, insya Allah, dan saya juga minta tolong doa dengan Pak Ahmad. Jadi semoga anak tersebut cepat mendapatkan kepikiran untuk yang lebih maju di dalam pendidikan Pak Ahmad. Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita sebagai pendidik ini ya sama-sama berdoa, saling support. Apalagi kita ada permasalahan, sebagai guru kita berbagi. Mungkin ada pemecahan masalah atau pengalaman guru lain seperti itu Pak. Jadi kita sama-sama berbagi pengalaman dan mungkin dapat kita terapkan di tempat kita seperti itu Pak Tarzan ya. Ya, betul sekali Pak Ahmad. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktunya ya Pak Ahmad. Ya, semoga kita Pak Ahmad dalam keadaan sehat selalu Pak Ahmad. Ya, amin, amin. Kita jumpa lagi ya Pak Ahmad. Ya. Baik, terima kasih Pak Tarzan karena waktu kita sudah habis. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Saya ingin sekali menerima informasi ada perubahan apa tentang si Andika ini Pak Tarzan, seperti itu. Ya, betul Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Ya, saya akhiri Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Tarzan.